Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Rakib Jamari. Wa Ustaz kaitan semua. Ya, siapa imamnya? Astagfirullah. Jawab. Astagfirullah. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaji kita pada hari ini tentang ujian terhadap para ustaz. Para ustaz itu mengalami ujian seperti ujian yang didapati oleh para nabi. Kenapa? Karena para ustaz itu adalah wakil dari nabi-nabi di muka bumi. Sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan innal ulama'a warasatul anbiya'i. Sesungguhnya para ustadz, para alim ulama adalah pewaris dari nabi-nabi yang disebut dengan warasatul anbiya, pewaris dari nabi-nabi. Jadi ujiannya ya juga ujian seperti yang dihadapi oleh para nabi. Nah, kalau kita di Indonesia, ustadz itu guru ngaji, ustadz, guru MDA, ustadz, yang baca-baca doa aja dapat sikit-sikit doa, ustadz juga. Kenapa? Karena dekat dengan agama. Tapi kalau di Mesir tidak. Kalau di Mesir itu ustadz hanya untuk para profesor. Nah, jadi waqal al-ustaz disebutnya di dalam buku-buku di Mesir, itu artinya sang profesor berkata. Jadi tinggi ikatan ustadz itu kalau di Mesir. Kalau di Indonesia murah ustadznya ya. Berilmu sedikit, asal dekat dengan agama, sudah dipanggil ustaz. Itu mengandung doa agar ilmunya mencapai seperti ilmu para ustaz seperti yang ada di Mesir. Kalau di Malaysia orang tak mau panggil ustaz, Al-Fadil, silakan Al-Fadil. Ujung-ujungnya baru sekali-sekali Al-Fadil ustaz. Begitu. Saya terkejut juga ketika di Malaysia panggil Al-Fadil. Kemudian waktu itu masih Dr. Andus, tak mau orang menyebut Dr. Andus di sana. Doktor kata dia, Doktor Muhammad Rakib Jamari dari Pekanbaru katanya. Jadi Dr. Andus tidak populer di sana. Jadi doktor saja katanya. Namun penghormatan kepada para ustaz di Malaysia nampaknya lebih tinggi daripada kita di Riau lah khususnya. Lebih tinggi. Misalnya saya ngasih ceramah di Pahang, Pekan Pahang, sungainya Sungai Kuantan Pahang. Saya terkejut. Kenapa? Pulang dari kuliah subuh
Semua orang yang bersalaman dengan saya ngasih amplop. Semuanya. Oh, kenapa sekali-sekali Ustaz dari Indon katanya. Kita orang Indonesia dipanggil Indon di sana. Orang Indon. Semuanya ngasih. Ngasihnya nggak banyak, ada yang 2 ringgit, ada 3 ringgit gitu ya. Yang besar dari masjid. Umpamanya dapat 50 ringgit, 20 ringgit. Tapi kalau yang jemaah-jemaah biasa dikasih berapa ada, tinggal satu ada salam, ada yang pakai amplop, ada yang tidak kasih, ada yang 2 ringgit, 3 ringgit, 5 ringgit kasih. Kalau 2 ringgit itu dapat botol air minum aqua besar itu. Itu 2 ringgit. Kadang-kadang 1,5 ringgit dapat. Kalau ini mungkin 50 sen. Tak sampai 1 ringgit. Nah, itulah yang salah tekan. Ada. Lanjut ya. Jadi para ustadz menghadapi ujian. Yang tempat saya tinggal di Malaysia, ujiannya itu istrinya 4. Dia hafiz Quran. Ujian kepada dia apa? Nah, ada ayat tentang ujian itu di dalam Al-Quran ya. Surat 29, surat Al-Ankabut ya. Ahasiban nasu ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja dia mengatakan aku telah beriman, sedangkan dia belum diuji. Nah, jadi orang-orang yang beriman seluruhnya diuji. Kalau para ustadz lain pula ujiannya. Jadi yang tempat saya tinggal itu istrinya 4. Ujiannya apa? Godaan. Karena orangnya ganteng. Udah ustadz dia hafal Quran, ganteng pula orangnya. Jadi ujian-ujiannya itu di sekitar bakat yang dia punya. Umpamanya hebatnya seninya baca Al-Quran dan ceramah, dia membuat semacam CP sendiri. Rupanya banyaklah orang iri. Kenapa? Karena yang isi ceramahnya dia, yang mengedarkan ceramahnya juga dia, dan dengan mobil dia bawa sendiri, dia mengemas sendiri waktu itu. Rupanya kalau di Malaysia tidak boleh. Jadi kalau kita sudah mengisi ceramah, itu tidak boleh kita yang mengedarkan sendiri. Dia mencetak buku, banyak bukunya, dia edarkan sendiri. Itu tidak boleh. Monopoli itu mas namanya. Itu ujian juga bagi dia. Setelah itu dia diundang ke Brunei. Brunei Darussalam kan tidak jauh kalau dari Malaysia. Diundang ke Brunei, disebut apa kegiatan Ustaz? Saya punya rumah tahfiz. Ada di Lampung katanya, ada di Padang, ada di mana. Disebut karena dia punya rumah tahfiz, diberikanlah sumbangan, diberikan zakat yang besar dari Brunei Darussalam. Nah, itulah yang menjadi ujiannya. Sumbangan ini sebetulnya harus detil dipertanggungjawabkan. Oleh dia lupa diarsipkan, lupa dicatatkan tanggal berapa, kegunaannya untuk apa. Lupa dia mencatatnya karena dianggap seperti memberikan amplop biasa saja, habis. Rupanya kalau bantuan dari Brunei itu ke rumah-rumah tahfiz atau ke pesantren, itu harus dibukukan, dicatatkan, dan diketahui oleh yayasan yang punya. Dia tidak dibukukannya, memang diberikan, tapi tidak dibukukannya. Akhirnya itulah yang menjadi dia dicurigai. Akhirnya dilarang karena langsung dari negara Brunei ke Malaysia.
namanya Ustadz ini perbuatannya dibaca oleh orang Malaysia, sampai dari Malaysia mengatakan Ustadz ini tak boleh berceramah lagi di Malaysia. Nah, istri ceramah tidak lagi di sana, akhirnya kembali ke Indonesia. Ditinggalkannya, diceraikannya 2 di Malaysia. Dia tinggal, yang satu lagi mengundurkan diri, tinggal 1 yang istri pertamanya. Jadi kembali juga kepada yang tua. Maka orang tua-tua mengatakan yang tua itu adalah tua, bertuah. Jadi kata yang tua ini, apapun bang, ujian terjadi pada dirimu, aku menerima kehadiranmu. Di saat senang aku sudah bersama denganmu, di saat susah pun aku akan tetap bersamamu. Itu hebatnya istri tua. Makanya jangan ditinggalkan istri tua, Pak, ya. Besar tuanya, anaknya banyak di situ, dan dia rela bagaimanapun kehidupan ujian itu dihadapinya. Jadi ujian memang sesuai dengan jurusannya. Ujian Allah, ujian dalam bidang ilmu pengetahuan, kemudian ujian ini umpamanya hafal Quran. Ustadz yang saya sebutkan tadi itu hafal Al-Quran 30 juz. Apa ujiannya tentang hafal Al-Quran? Dia berdiri di belakang imam. Imam salah-salah bacaannya, tentu dia yang harus mengoreksinya. Nah, satu saat dikoreksinya lupa. Orang mengatakan subhanallah, kata imam, bukan yang tuh, yang lain. Kesalahan disebut itu karena dia membaca ayat-ayat yang tak dikenal oleh orang awam. Hanya dikenal ayat-ayat yang agak sulit menghafalnya, hanya dikenal oleh para ustadz saja. Sehingga kalau salah tak bisa dikoreksi. Ada orang mengoreksi, bukan yang tuh, yang lain katanya. Akhirnya ya batal salat itu, semuanya batal kalau imam sudah bicara. Nah, jadi ini ujian. Orang yang sudah hafal Quran pun diuji. Kenapa? Karena kalau tak diulang-ulang, orang yang sudah hafal Al-Quran itu tidak ada murajaahnya, tidak diulang-ulang, lupa. Kadang-kadang tersangkut ayat satu dengan ayat lain yang mirip-mirip kalau tak diulang-ulang. Jadi memang dijaga, orang yang hafal Al-Quran itu diulang-ulang, dijaga kehafalannya. Kalau tidak, itu menjadi ujian kadang-kadang memalukan pula, karena sudah disebut hafiz, hafal Al-Quran Al-Karim. Nah, itulah tadi dalam ayat Al-Quran dikatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan dia telah beriman tanpa dia